jadi kayak news anchor. OMG, jadi jurnalis banget gue. Iya, suka lebih tulus. Oke. Oh, halo semuanya, ketemu lagi sama kami Kursons di The Kursons Channel. seperti biasa. Udah lama banget ya nggak nerusin vlog berdua dikarenakan kesibukan masing-masing, karena aku udah kerja guys sekarang, jadi nggak bisa jadi full time YouTuber anymore. Ini video pertama dalam kondisi ini. Lagi karantina. Ya, sebenarnya sebelum ini ada yogurt. Kalau ada yang penasaran, bisa Gitu ya? cek dulu video cara. Membuat yogurt. Yes. Jadi sebelum bulan Ramadan kita mau nyelesain dulu diskusi kita soal nikah muda. Jadi kan kemarin udah jelasin soal masa nikah muda, dampak negatif dari nikah muda, dan yang terakhir ini kami berdua mau jelasin tentang dampak positif dari nikah muda. Jadi mungkin kalau kalian belum nemuin video ini, kalian bakal mikir kenapa sih kami berdua ini terlalu menjelaskan hal-hal negatif dari nikah muda. Kalian itu emang harus nonton full semua videonya, karena kalau misalnya cuma nonton 1 atau 2 video juga kalian nanti bakal mikir yang jelek-jelek ya sama kami berdua. Saya ingat ada komen-komen yang bilang, oh saya nikah muda tapi saya Nggak bahagia kok. Kami nggak bilang nggak akan bahagia sih, tapi dalam video pertama, dua pertama itu, yang pertamanya kan alasan kami juga termasuk nikah muda kan, dan dampak negatifnya, dan sekarang kami mau bahas tentang dampak positif dari 3D, nikah muda. 3 dimension. Tapi kalian harus ingat, jadi kami menjelaskan tentang dampak positif dari nikah muda ini enggak serta-merta mau kasih doktrin sama kalian bahwa nikah muda itu adalah pernikahan yang terbaik. Jadi sebenarnya kalian sendiri yang lebih tahu kapan waktu terbaik kalian untuk menikah. Kami hanya sharing pengalaman kami seperti ini, dan belum tentu apa yang kami alami juga dialami oleh kalian atau orang lain seperti itu. Jadi kami berdua nggak mau kasih doktrin macam-macam sama kalian. Dan itu tergantung juga kalian ketemu dengan siapa. Jadi kalau udah ketemu dengan jodohnya, ya udah bisa nikah langsung. Karena saya ketemu jodoh saya dan saya percaya dia itu jodoh saya waktu itu, ya udahlah, jalankan. Ya. Cepet halal. Iya, itu jadi kita langsung aja masuk ya. Enaknya dari nikah muda itu kita bisa halal lebih cepat, dan itu enak gitu loh. Karena gimana pun kan kita berdua ini muslim ya, dan halal itu buat kita penting. Ya. Sesuatu yang halal itu penting gitu loh. Kita juga nggak munafik karena dulu kita pacaran dan kita ngerasa itu hal yang nggak baik gitu, bertentangan dengan nurani kita berdua. Jadi kita nggak mau terus-terusan kayak gitu. Makanya kita memutuskan untuk menikah. Jadi itu sebuah proses alami sih menurut aku. Jadi kamu ketemu sama jodoh kamu, dan lama-lama kamu mulai suka, lebih dekat, makin dekat. Di situ harus halal ya. Di titik itu kalian harus halal. Karena itu kami juga ambil keputusan, ya udah kalau kita sedekat ini, ya udah kita halalkan dulu. Itu dengan banyak pertimbangan ya, dengan nggak yang serta-merta oh ya udah gue pengen halal ya udah gue nikah, nggak kayak gitu juga guys. Terus selanjutnya itu, jadi kalau misalnya aku ada masalah apapun, aku bisa cerita semuanya sama Mustafa. Terus aku ngerasa lebih bahagia aja setelah menikah karena lebih halal, lebih cepat. Terus kami berdua bisa melakukan banyak hal bersama, dan itu yang membuat aku bahagia waktu itu. Kalau ada yang nonton kami, ada yang pacaran juga, pasti kangen kan sama pacarnya. Kangen, walaupun tunangan, mau tinggal satu rumah, mau bangun bersama, mau tidur bersama gitu kan. Ya itu caranya apa? Caranya halal dulu kan. Berarti lebih cepat halal, lebih bagus. Apalagi kalau LDR. Ketika sudah serumah itu seru aja. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri kalau dalam pernikahan juga ada yang namanya pertengkaran, ada yang namanya debat segala macam, tapi ketika kamu sudah berumah tangga itu seru gitu loh. Jadi masalah apapun bisa diselesaikan bersama. ya. Terus selanjutnya, karena kami berdua masih muda dan kami punya banyak banget mimpi, itu serunya itu adalah kami berdua bisa mewujudkan mimpi itu bersama. Itu seru banget guys. Ketika menikah, kami berdua mencoba merealisasikan mimpi kami berdua bersama-sama, dan itu seru banget prosesnya. Walaupun nggak bisa mewujudkan dalam waktu yang singkat, yang penting bisa berjuang bersama ya. Kalau kamu jatuh, ada yang bisa bantu kamu gitu. Iya, benar. Dari istri kamu, angkatin kamu dan bilang, ya udah kamu semangat, atau suami yang begitu. Dia bisa diubah sih dalam proses itu. Nah itu seru banget guys, beneran seru banget.
Selanjutnya ini yang sering kemarin-kemarin kami sering sebutin itu adalah soal tanggung jawab. Nah, kami berdua ngerasa lebih bertanggung jawab saja ketika kami sudah nikah. Ya, sebelum nikah juga harus ada rasa tanggung jawab itu. Setelah nikah juga harus kalian belajar soal tanggung jawab untuk suami. Misalnya kalau kamu yang imam keluarga itu, kamu harus tanggung jawab kan, sediain apa aja dibutuh sama istri kamu dan anak-anak kamu ya. Dan sebagai istri pun misalnya ketika suami pulang kerja, aku mempersiapkan ya makanan apa untuk suami. Bagi-bagi tugas sih sebenarnya. Sekarang kan kami berdua kerja sebenarnya. Kita ganti-ganti aja. Setiap kali dia masak, saya coba bantu. Kalau dia nggak bisa kerjanya ya mepet dan banyak, saya yang masak aja sih. Saya nggak males gituan sih, bisa bersihin rumah dan bisa masak walaupun nggak enak-enak banget. Jadi nggak masalah karena di rumah tangga kami berdua kami nggak ada yang namanya suami itu harus di atas banget, istri harus di bawah banget, enggak. Jadi kayak kita tuh equal juga sih ya Beb ya. Jadi Mustafa itu nggak malu untuk mengerjakan pekerjaan yang katanya biasanya dikerjakan oleh perempuan. Jam kerja kita itu berbeda. Aku kerja dari hari Selasa sampai hari Sabtu, yang weekend masih kerja, dan Mustafa Senin sampai Jumat. Nah setiap Sabtu tuh full dia yang masak. Karena aku nggak bisa, waktu itu benar-benar mepet banget untuk bisa masak segala macam dan capek gitu loh. Dan kami berdua nggak merasa keberatan karena udah kayak kesepakatan bersama aja kayak gitu. Terus selanjutnya kami berdua ini merasa kayak ada teman berbagi. Jadi ketika aku sedih, ada teman berbagi di rumah. Dia itu adalah tempat sampah terbaik. Jadi semua curhatan aku tuh terbuangnya ke dia. Karena apa? Karena aku percaya dia mau curhatin itu lagi ke siapa gitu loh. Kayak gitu. Walaupun nggak hafal semuanya, suami juga manusia kan. Biasanya perempuan suka ceritakan semuanya. Kadang dengar tapi lupa langsung, nggak simpen di memori. But at least kamu adalah teman curhat yang paling setia, Beb. Thank you. Kalau kamu sudah nikah dan nikahnya agak muda, itu kamu nggak rasa sepi lagi. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ada pandemik di luar, dan misal kamu kerja di kota yang besar, jauh dari keluarga kamu, kamu nggak bisa ketemu teman, kamu nggak ke kantor, nggak interaksi sama teman kantor, nggak jalan-jalan sama yang lain, nggak bisa main ke mall. Kalau kamu dan tinggal kos-kosan yang kecil, gimana sih? Itu bikin stres banget sih. Itu bisa bikin stres ya benar. Syukurlah. Kami ada berdua di sini, masih ada, dan bisa dukung satu sama lain. Oke, selanjutnya karena kalian nikah muda, jadi kalian ada kesempatan untuk mendapatkan keturunan lebih cepat. Ini berdasarkan orang-orang yang komen dan cerita sama kami. Mereka ngerasa punya tenaga yang lebih gede gitu loh ketika punya anak. Itu belum tentu sih, tapi ya kemungkinan seperti dari orang-orang yang cerita sama kami berdua ya. Serunya lagi mereka bisa jadi nenek ketika usia mereka masih muda. 40 tahun mereka udah bisa jadi nenek, 40 sampai 45 tahun gitu. Jadi ngerasa masih kuat ketika ada cucu. Seperti itu. Terus tadi kan kami nyinggung soal mewujudkan mimpi bersama. Nah, dalam mewujudkan mimpi bersama itu ada prosesnya dong, dan nama prosesnya itu namanya belajar, guys. Kami ngerasa lebih produktif karena kami belajar bersama-sama. Salah satu contohnya adalah ketika aku kerja, dia banyak banget ngebantu aku waktu aku 1 bulan penyesuaian di tempat kerja ya. Karena tempat kerja aku itu source-nya mostly itu dari bahasa Inggris. Dia itu dituntut untuk bisa juga menjelaskan dalam bahasa Indonesia sama aku. Jadi kita berdua tuh sebenarnya sama-sama belajar dan sama-sama melengkapi. Asik sih. Asik buat kamu mungkin. Betul sih, kalau kamu punya kemampuan, ya satu kemampuan yang istri kamu gak punya, kamu bisa bantu, dan istri kamu punya kemampuan yang kamu gak punya, istri kamu bisa membantu kamu gitu. Dukung satu sama lain sih, belajar soal kehidupan dan dunia kerja juga belajar bareng sih. Saya kalau ada apa-apa di kantor, misal ceritain ya hari ini ada seperti ini gitu, atau hari ini saya belajar seperti ini dan bikin ini gitu. Istri kamu bilang ya udah bagus itu bikin senang sih sebenarnya. Terus selanjutnya di samping belajar bareng, kami juga tumbuh dewasa bersama. Dan itu adalah satu proses yang menurut aku precious banget. Iya. Dari semuanya ya Beb ya. Mungkin bisa kelihatan sih Beb, karena waktu kami kan pertama kali mulai ngobrol, itu kan kami berdua anak kuliah kan. Dan gue alay banget guys. Anak kuliah, dan kalau kalian bisa kepo Instagram atau YouTube yang awal-awal, itu beneran alay banget sih, editing foto-foto dan video-videonya begitu. Ya waktu itu yang bikin senang itu sih sebenarnya. Ya tapi kalau lihat sekarang, karena kami juga lebih dewasa, punya banyak pengalaman, sekarang kami pikir itu ya alay banget sih sebenarnya. Iya, kalau kita lihat lagi, tapi waktu itu emang masanya kami begitu gitu loh.
Itu suatu proses juga sih sebenarnya. Harus lewat dari tahap-tahap itu juga sebetulnya. Ini yang proses yang paling kami suka dari menikah muda. Dan apalagi kalau punya anak juga kan, sebelum punya anak harus jadi lebih dewasa biar bisa mendidik anak juga dengan benar kan. Yang terakhir adalah berbagi banyak memori bersama. Karena kami nikah usia muda, jadi otomatis banyak hal yang kami lakukan bersama dan kami alami bersama. Kita nikah baru mau 6 tahun ya, dan kita berdua udah ngalamin 2 momen berat dalam hidup ini. Yang pertama adalah kudeta Turki, kami berdua mengalami itu. Yang kedua pandemi. Sebelum kudeta kan di bom Ankara. Ya, 3 jam sebelum kejadian kita lewat situ dulu guys. Ya, dan sampai dengaran sih pas kami makan malam. Ada bom lah, ada kudeta lah, ada itu, ada ini. Ya banyak lah pengalamannya jadi. Itu seru banget nanti ketika kami cerita sama anak, oh tuh kakek tuh sama nenek begini, oh mama tuh sama papa kayak gini gitu. Sorry ya, jadi kayak kesannya kami berdua nggak terlalu semangat karena emang udah lama diskusi bareng, terus ya, aneh juga kamera, gimana ya? Iya, agak awkward ketika ngomong lagi di depan kamera. Tapi insya Allah semoga ya guys ya, nanti rencananya bulan Ramadan kami berdua mau buka diskusi yang agak berat lagi seperti bulan Ramadan tahun kemarin. Insya Allah semoga itu terrealisasi dan semoga aku juga nggak mager ngedit. Kalau belum nonton video yang paling viral itu, soal mazhab itu paling viral. Jadi kamu mungkin bisa bahas soal-soal hal-hal yang seperti itu. Hal-hal seperti itu dan semoga bisa bantu kalian juga agar bisa tahu pendapat lain. Segitu aja ya tentang nikah muda yang bisa kami bagi sama kalian. Intinya yang kami rasakan nikah muda itu seru. Tapi mungkin kalian lihat di luarnya tuh seseru ini gitu, seseru ini. Tapi ketika kalian sedang mengalaminya itu juga lumayan berat ya. Jadi kalian harus pikirkan. Kalian harus pikirkan ketika beribu-ribu kali ketika kalian memutuskan untuk nikah muda. Jadi seperti dalam semua kondisi di hidup harus pikir dulu kan, harus diskusi dulu dan harus benar-benar yakin. Pertimbangkan matang-matang. Ya, betul. Jadi jangan buru-buru dan jangan tunda-tunda juga. Oke, segitu aja video dari kami, dan sebelum menutup video ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sebentar lagi buat kalian. Oh ya, tetap semangat. Ya, dalam kondisi seperti ini. Sampai ketemu di bulan Ramadan dan insya Allah kami mau ngasih giveaway kecil-kecilan sama kalian di bulan Ramadan karena kami mau menuju 17.000 subscriber. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendukung kami sampai sejauh ini. Terima kasih. Oke, sama Mahdi Garis.